pertama kali diundang ke Amerika itu 2018, say. Sepertinya kamu ngalah-ngalahi Agnes Mo. Enggak juga. Si ATTT aja yang ada di TV kan kamu bilang begitu. Kita nih kapan munculnya? Itu lu ya. Halo, balik lagi di podcastnya Aunty Kamel Petir. Nah, kali ini saya kedatangan artis Hollywood. Oh my God. Hai Risma Hollywood Simbolon juga, Bu. Ya ampun. Risma Simbolon. Kamel Petir. Kamu sudah ke Hollywood, mutar-mutar, enggak ngajak-ngajak. Ayo, kenapa enggak? Ya, seru ya di sana. Iya. Seru lah, Bu. Soalnya kan kita diundang. Tiket dibayarin. Tetap ya. Tempat dikasih. Kasih honor, pulang bawa hadiah banyak. Ya seneng lah, puji Tuhan. Lama ya di sana aku lihat. Bu. Berapa lama tuh kemarin? Kemarin tuh jadi aku sebenarnya diundangnya tuh akhir bulan Juni sampai rencananya 13 September sih pulang ya kan. Tapi 11 September Eke masih di Colorado, Bo. Jadi mau balik ke LA kayaknya nggak sempet ya, belum packing, belum beli oleh-oleh. Udah akhirnya tuh extend lah gitu. Nah, teman-teman di sana bilang gini, tanggung lah extend cuma 2 minggu. Maksudnya aku mau undurin 2 minggu atau sebulan lah. Tanggung 6 bulan aja langsung. Karena kan kalau kita visa turis ke Amerika itu maksimal staying permit itu 6 bulan. Udah tanggung di fullin aja sampai 6 bulan gitu. Jadi sampai Desember. Gila nggak kan? Tengah-tengah COVID, artis lain ya kan, sedikit. Risma Simbolon ini adalah penyanyi ya. Alalah. Penyanyi pop lah ya saya. Pop lah. Pop. Nah, kita ini udah kenal lama. Tapi dia ada di pop dan saya di dangdut waktu itu. Iya. Nah, sekarang di tengah-tengah COVID, beliau masih bisa warawiri, bukan di Indonesia, di Hollywood, di Amerika. Nah, itu gimana sih ceritanya kok bisa, artinya di tengah-tengah COVID kamu bisa punya rezeki ke sana? Nah, itulah. Itu karena kebaikan Tuhan aja, say. Jadi, memang ini bukan pertama kali sih. Pertama kali diundang ke Amerika itu 2018, say. Sepertinya kamu ngalah-ngalahi Agnes Mo. Enggak juga. Enggak juga. Beneran, jadi waktu itu 2018 kan sebenarnya saat itu malah boleh ngomong gue nggak ya? Boleh. Ini smart semua. Smart semua ya kan? Gitu ya. Jadi 2018 itu sebenarnya gue tuh saat itu lagi jenuh-jenuhnya tuh di dunia nyanyi. Bahkan sebenarnya sebelum 2018, 2015, 2016 tuh udah ngerasa jenuh, say. Ya kan aku pernah dengar lo kuliah lagi itu jenuh tuh ya. Justru itu karena jenuh. Jadi maksudnya dengan industri musik di Indonesia, terus gue lihat juga orang kenapa tuh curhat di sini? Karena kamu pernah curhat sama aku. Industri musik tuh kenapa begini, Kamel? Iya. Dia artisnya itu aja. Si ATTT aja yang ada di TV kan kamu bilang begitu. Kita nih kapan munculnya? Itu lu ya. Itu curhatnya dia. Tapi kamu ada bilang, ada lupa kayaknya kamu saya. ATT itu lu. Enggak artinya begitu dia. Tapi lo yang ngebuka kan. Tapi kalau gue nggak jenuh-jenuh masalahnya. Gue menyambungkan saja. 2014, 2015 gue sampai doa loh sama Tuhan, gue bilang gini, ya Tuhan, aku kayaknya udah nggak pengen lagi di dunia nyanyi. Lo berapa tahun di dunia nyanyi sampai titik jenuh itu? Bukan nyanyi sebenarnya dari remaja ya, dari SMP, tapi mulainya inilah apa namanya tuh lomba-lomba gitu kan. Terus gue keliling Indonesia show gitu kan waktu gue kuliah. Terus baru punya album kayaknya hampir sama dia sama 2008 itu album pertama gue. Artinya maksudnya dari situ ke titik jenuhnya tuh berapa lama? Ya itu sekitaran aja. Ya karena nyanyi udah lama juga, udah belasan tahun. Ya, saat itu juga gue mikir, aduh kayaknya pengen langsung beralih profesi lah gitu, apa usaha atau apalah gitu kan ya, gak tau titik jenuh, nggak tau ya, pokoknya gue ngalamin kejenuhan dan pengen pensiun saat itu, gue pengen retired gitu dari dunia atau industri musik gitu kan, gak pengen nyanyi lagi gitu lah kan. Nah tapi tiba-tiba yang nggak tau di hati gue, nggak tau di kuping gue tuh ada suara kayak gini gitu, kayak Tuhan gitu yang ngomong sama gue gitu kan. Ada suara bilang, lu udah gue kasih
talent lo mau berhenti gitu loh, kayak gitu. Atau sekalian nih gue ambil semua nih talentnya, karena kan nggak semua orang bisa nyanyi, nggak bisa semua orang menghibur, nggak bisa semua orang punya talent seperti yang kita punya gitu. Di situ gue kayak tersentak gitu. Ya udah deh, gue nggak berhenti, tapi gue hanya pelayanan aja gitu. Jadi benar-benar gue nyanyi buat Tuhan. Jadi benar-benar gue tuh dari situ nggak pernah nyanyi sekuler lagi, nyanyi malam nggak pernah, nyanyi di kafe-kafe, di klub, di apapun, pokoknya yang namanya sekuler gue udah nggak lagi. Gue bayangkan nyanyi di gereja. Nah disitulah gue keluarin album rohani gue ya, karena gue pikir udahlah gue nyanyi lagu gue aja gitu kan di gereja gitu kan. Udah gue nyanyi cuma seminggu sekali doang Bu, hari Minggu doang, pas ibadah doang. Tapi tuh gue memang diundang kemana, pokoknya gerejanya beda-beda lah di situ kan. Maksudnya setiap minggu sekalian gue nyanyi promo album gue gitu kan. Karena kita pelayanan kan nggak mungkin lah dibayar gitu kan. Jadi ya paling gue jual album gue, dulu kan masih ada CD gitu kan. Nah gitu. Nah menurut gue gini loh saya, ini pembelajaran juga buat industri musik. Dulu itu zamannya kita mau masuk TV itu susah ya, bener nggak? Mau masuk TV itu kali masuk 40 juta. Iya dong. ada sogokan duit ya kan. Terus lagi ono ininya itu sulit banget, dan artisnya itu emang itu aja gitu. Mereka tidak membuka kans untuk artis-artis yang berpotensi. Ini kan banyak banget orang yang seperti Risma Simbolon ini yang punya suara bagus juga. Iya, artinya seksi, cantik, dan banyak sangat menggoda. Banyak banget. Tapi karena industrinya begini, dikuasai mereka aja. Selain stakeholdernya itu aja yang pengen. Jadi stakeholdernya pengen itu ya itu aja gitu. Tidak membuka peluang. Itulah yang menyebabkan orang yang berpotensi jenuh. Betul. Bener nggak? Tapi jangan salah dengan pengalaman kamu itu, di titik jenuh kamu malah Tuhan angkat kita. Yes, right? Buka kesempatan yang lain. Nah, buka kesempatan yang lebih, akhirnya lo go internasional. Sepakat nggak sih? Sepakat nggak sih? Itulah hanya di Indonesia dipotong kita, dipersulit. Akhirnya lo go internasional. Jangan takut. Betul. Pada saat Tuhan itu jangan takut dengan itu. Lo kan jenuh kan industri. Ya, aku sama juga, kita ini kita curhatan pada saat dulu ya. Pada saat kita lagi berjuang, kita tuh di titik kok begini sih, kita kan mungkin akan banyak lagi anak-anak muda di luar sana yang kepengen masuk ke dunia industri musik, tapi dipersulit. Nah, akhirnya sekarang karma saya TV itu orang nonton YouTube. Iya. Kedua juga gini, selain orang itu aja, kedua gue tuh nggak begitu suka kalau kita tuh harus promo dengan gosip-gosip. Itu nggak gue banget gitu. Lo sama gue dulu, gue juga paling males. Waktu itu manajer gue bilang gini, Riz lo kan bisa nyanyi, kalau mereka kan nggak bisa nyanyi, lo mau nggak bikin gosip? Gue juga ditawarin. Nah itu dia, kalau gue nggak bisa nyanyi, gue bikin gosip nggak apa-apa. Gue bisa nyanyi gitu loh. Ya udah, lo tantang gue dinyanyi aja gitu. Tapi industri di sini nggak begitu, masalahnya gitu. Jadi kita pun gimana ya? Akhirnya bukan hopeless kita lah ya. Hopeless. Gitu. Disitulah gue mengalami kejenuhan dan gue pikir, nah ditambah lagi banyak reality show atau ajang pencarian bakat ya kan, baru terus harga jadi nggak jelas, harga jadi berantakan. Gitu. Kita yang udah merintis sudah bertahun-tahun, mereka yang baru 2 bulan masuk TV, and then kita suka di compare sama mereka. Bagi gue kayaknya nggak fair banget ya Bo gitu. Betul. Jadi nah saat itulah yang tadi kita kan juga udah cerita ya, gue di compare begitu, oh si A aku kok segini mau gitu. Kalau gitu ya nggak apa-apa, ke situ aja gitu loh. Gue orangnya tuh nggak mau menjatuhkan harga gue sendiri yang gue udah perjuangkan selama ini. Kita bisa dihargai segitu, tiba-tiba dengan di compare sama orang lain karena kita lagi nggak punya duit atau nggak ada job, terus gue mau banting harga tuh, gue nggak, mendingan gue nggak makan Bu. Wah itu keren sih. Kalau gue gitu. Ya. Akhirnya apa, dia balik lagi ke kita kok. Rezeki nggak kemana ya? Oh dia mau, ya udah ke dia aja gue bilang. Atau misalnya ada yang bilang, Riz bisa nggak segini? Nah itu dia Bang, aku belum bisa kalau segitu. Tapi kalau abang ada dananya segitu, nggak apa-apa, aku kasih temanku. Gue suka begitu. Gue kasih
sama temen gue yang memang istilahnya gue tahu dia lagi butuh uang dan dia mau segitu, gue kasih. Jadi bagi gue malah lebih baik itu daripada gue ngambil dan lo bersungut-sungut di hati gitu ya? Bukan gitu. Gimana? Si Risma kemarin gue bayar segini mau kok. Oh, gue paling nggak bisa kayak gitu. Maksudnya mendingan ya udah memang porsinya ini buat orang lain. Toh temen gue juga gue bantu. Nah gue mungkin rezekinya nanti abis itu gitu aja kalau gue mikirnya gitu. Lo pernah nggak merasa selama dari penyanyi merasa tidak dihargai? Penyanyi itu dianggap beginilah yang lo pengen omongin lah. Penyanyi itu nggak begini. Penyanyi itu ya kan banyak tuh? Juga kan gini kan gue juga banyak dulu waktu masih nyanyi sekuler, nyanyi malam, nyanyi bintang tamu lah di nightclub apa gitu kan kadang-kadang orang ngelihat dunia malam tuh semuanya sama gitu kan yang ada di situ padahal kan kita beda gitu. Tapi ya memang harus kuat mental sih Bu. Iya ya. Harus kuat mental saya. Akhirnya lo menjadikan Risma Simbolon yang seperti sekarang dari pengalaman cobaan dan itu ya udah banyak lah, udah naik turun. Nah pada saat jenuh itulah kan gue juga berdoa ya maksudnya ya Tuhan terus kalau memang aku nggak di sini aku apa dong harus aku lakukan kan gitu. Kalau misalnya itu ya akhirnya gue ada yang ngajak gue buka usaha, kita buka perusahaan beberapa tahun lah gitu kan. Oke gitu, jadi gue belajar banyak juga di situ. Terus tiba-tiba dong, gue ditawarin kuliah. Gue bilang gini dong, ya enak S1 aja nggak kepake, ngapain S2 gitu kan istilahnya saat itu. Tapi ternyata Tuhan kasih saat itu kesempatannya. Karena waktu gue banyak, ya kan, gue nggak nyanyi, cuma nyanyi hari Minggu doang buat pelayanan doang. Terus gue memang nggak punya uang, soalnya gue udah nggak nyanyi sekuler, gitu. Akhirnya apa? Gue minta aja ini apa namanya beasiswa sama direkturnya. Gue yang minta, gue gebrak-gebrak meja dong. Pokoknya nggak mau tahu dong. Oh gitu caranya ya? Iya, nggak tahu. Gitu caranya. Nah, juga ya. Buat teman-teman kalau mau dapat beasiswa, gebrak-gebrak meja. Nah, gue duluan atau lo ya waktu itu ya mulai kuliah ya? Gue 2016 S2. Oh ya, aku sama 2016 anakku lah. Berarti 2015 gue dulu ya. Gue hamil anakku tuh. Oh. Lagi hamil. Anakku lahir 2012, say. 2012 anakku. Berarti gue dulu ya. S2. Iya. Oh, ya nggak tahu. Gue pokoknya gue 2016 gue dapat beasiswa. Terus sudah selesai 2018 disuruh terusin. Gue jadi ini. Kan gue dapat beasiswa nih ya. Masa gue nggak rajin? Gue rajin dong, kan kita kuliahnya seminggu sekali tiap Selasa. Gue datang tiap Selasa. Saat itu emang gue bilang gini, pokoknya Bung nggak mau tahu, aku tuh nggak punya duit, nggak bisa bayar-bayar, nggak ada diskon-diskon, pokoknya gue mau gratis, nggak apa-apa deh setiap minggu aku nyanyi, gue bilang gitu. Nggak apa-apa setiap. Jadi sebelum perkuliahan tuh ada kayak ibadah singkat sekitar setengah jam, nggak apa-apa, aku nyanyi setiap Selasa, gitu kan, yang penting gratis gitu kan. Tapi dia ngeliat, ya udah. Terpukau. Jadi gini, pembelajaran juga buat teman-teman ya. Jadi pada harus saat ngotot Tuhan gitu ya kan? ngotot, terus juga pada saat Tuhan menutup rezeki kita di entertain, ternyata menutup rezeki kita di ya kita disuruh kuliah. Jadi ada imbasnya, ada hal positif. Betul. Buat penyanyi-penyanyi jangan nggak mau gitu loh untuk membuka kesempatan untuk kuliah. Betul. Apalagi gini, kalau gue masih mengisi masih sibuk di nyanyi, boro-boro gue mikirin kuliah. Iya. Ya, mendingan keenakan kan? Makanya keenakan benar-benar. Nah saat itu ya udah akhirnya kan ya datanglah kesempatan itu, gue dikasih beasiswa, udah dong S2 gue selesai jadi lulusan terbaik lagi karena gue yang paling rajin. Yang lainnya kan ada yang kerja, ada yang bolos, ada yang apa gitu. Kalau gue kan datang terus karena gue udah janji kan, pokoknya setiap minggu gue pasti nyanyi. Akhirnya gue jadi kayak pemimpin pujian lah gitu kan, karena gue selalu nyanyi terus gitu kan, setiap sebelum perkuliahan ada ibadah gitu ya gue jadi WL gitu loh istilahnya, jadi kayak worship leader gitu. Jadi pada saat mencintai Tuhan, lo kan mencintai Tuhan kan, bekerja untuk Tuhan kan, pelayanan itu kan, akhirnya Tuhan buka kesempatan lain. Itu udah gue buktiin. Tetap dengan nyanyi, tetap dengan nyanyi yang lo udah hopeless, tetap dengan nyanyi, malah lo nggak nyangka-nyangka ke luar negeri. Gue aja ngeliat gila nih. 2018 gila, dong, keren. Gue tiba-tiba nih, ini serius nih. Gue kalau mau berterima kasih satu nih sama pemilik Facebook. Nah gue di inbox dong. Di Facebook dan gue nggak kenal, jadi gue pikir di fake kali ya, Bo, kan banyak akun-akun fake. Masa tiba-tiba gini, Risma punya
visa US nggak? Ih, gue diemin aja, apaan sih? Kenal juga enggak gitu kan. Terus berapa bulan tuh gue diemin. Terus orang lain ini apa namanya ngomong yang sama. Risma, kenalin saya si A gitu. Kamu punya visa USA nggak? Nggak punya bang. Terus dia bilang gini, bikin dong, kita mau undang. What? Gue bingung. Undang, nggak salah bang. Maksudnya apa nih, undang apa? Undang, kita mau undang pelayanan. Oh, gue seneng dong. Tapi gue pikir, bohong ini. Orang nggak kenal. Sekarang lu pikir deh. Iyalah. Pertama lu nggak eksis. Betul. Di Pada dunia saat nyanyi. udah hopeless lah ya. Iya, gue lagi sibuk dengan kuliah, dengan ini tugas-tugas. Tiba-tiba lu diundang nyanyi Dan ke Hollywood, ke Amerika. Yang gue sendiri masih di awang-awang. Udah gitu gue nggak kenal dia dong. Maksudnya kecuali apa saudara, temennya, saya temennya si A atau saya saudaranya. Ini enggak ada. Gak tahu dia tahu dari mana gitu. Gue nggak kenal dan gue diemin aja. Gue pikir bohong kali, nggak mungkin banget. Ternyata nyata. Iya, dia tetap hubungin gue, malah pelan-pelan dia follow up gue dengan baik, dengan bagus gitu ya. Akhirnya gue tanggepin, gue bilang gini, bang, aku lagi sibuk bikin tesis. Paling aku cobalah urus visa itu paling sebulan 2 bulan lagi, tunggu selesai dulu, gue bilang gitu. Nah, oke nggak apa-apa, tapi dia tetap kontak gue. Oh, berarti ini bener nih. Terus gue bilang gini, yaudah aku apply ya visa, aku coba gitu kan visa. Yaudah kita beliin tiketnya sekarang, langsung kita bikin ini. Jangan dulu bang, karena kan gue dengar banyak orang yang ditolak, jadi nggak dapat visa. Emang paling susah visa Amerika. Gue bilang jangan beli tiket dulu, gue bilang gitu. Tunggu aku dapat baru beli. Oke, kita doa di sini. Jadi mereka doain bu, biar gue dapat visa. Iya. Akhirnya ya mungkin doa mereka juga. Akhirnya gue di approve, dapat visa, langsung mereka beli tiket ke gue. Terus gue bilang gini, bang maaf ya bang, kalau tiket aja aku nggak berangkat bang. Honornya juga dong dulu. Dan dikirim. Di situ lo baru gue ngerasa ini orang serius. Kalau hanya tiket gila lo, ntar gue sampai sono dijual. Ayo, coba. Dan gue pergi sendiri loh. Wow. Jadi pas dia kirim honor gue, wah ini bener, dia udah kirim duit dong. Akhirnya gue berangkat. Di situ lo baru, oh wow kayak gini toh. Di sana bu. Nah, gimana rasanya nyanyi di sana? Gue pernah nyanyi di Australia. Orang tapi menghiburnya masyarakat Indonesia yang ada di Australia. Sama di sana juga sama ya? Indonesia Sama. di California sama. Mereka berpikir gue tuh penyanyi dangdut number 1 di Indonesia. And lo gimana gitu? Iya, jadi di sana ya ada yang kenal gue, ada juga nggak kenal. Tapi mereka itu semua haus hiburan. Jadi waktu gue datang pertama kali itu 2018, setelah gue datang 3 minggu kemudian mereka bikin acara, tau nggak apa? Konser buat gue. Iya, gue Gila, lihat tuh konser. Dan mereka nggak bilang waktu apa namanya approach gue, dia nggak bilang kalau akan ada konser. Gue bilang oh bagus, dia bilangnya pelayanan doang. Sampai sono konser dong. Harga saya bukan segitu dong. Wah ini ada dia approach-nya gitu, buat pelayanan ke gereja ya kita nggak kasih harga lah. Yang penting bang adalah uang sakuku seginilah kasih. Oh ya udah gitu kan. Cuma dia bilang adalah konser 1 hari menghibur masyarakat California. Ya beda ya Cin. Tapi nggak apa-apa, gue demen banget karena maksudnya gini, mana kepikir bu punya konser di Amerika, coba di Indonesia aja gue nggak kepikir. Konser bener-bener ini loh, diri lo sendiri. Iya. Konser 1 dekade, karena kan gue ingat kan pertama kali buat album 2008 di sana pas 2018, jadi gue bikin titlenya itu. Tapi gue pernah ke Australia. Jadi ya itu memang gue sama seperti lo, gue kan polos bang. Pada situ belum terkenal lah. Mungkin mereka mencari hiburan aja sebenarnya. Mencari gue juga karena mungkin ya nggak tahu, tiba-tiba diajak aja gitu ya. Waktu itu gue nyanyi dari Surabaya. Yang itu gue cerita, kita kadang nyanyi itu nggak gue pilih-pilih. Kadang di tempat yang biasa gue dapat job yang luar biasa gitu. Nah dari nyanyi Surabaya akhirnya aku diminta ke Australia. Di situ juga mereka buat panggung besar, dikirain gue tuh artis number 1. Mungkin karena bayaran gue kayaknya mereka mintanya berapa, mereka approach-nya berapa, terus gue tuh dikasih kecil kamu gitu, sama kayak lo kayaknya. Nasib kita kayaknya, say. Gue gak dikasih kecil juga, tapi lumayan. Tapi maksudnya ya untuk ukuran seperti acara dan mereka jual tiket loh.
Lo tau nggak satu tiket yang VIP $50, yang di bawah VIP yang reguler $30, dan yang datang hampir 600 orang dong, hampir full. Coba bayangin. Itu udah termasuk sangat sukses di sana karena memang kan orang Indonesia nggak banyak dan mereka jauh-jauh dan mereka mau datang berjam-jam, ada yang sejam, ada yang 2 jam dari tempatnya ke tempat konser aku gitu, say. Jadi gue bilang oh wow, dan gue nyanyi selama 3 jam nggak ada penampilan maksudnya sebelum gue nggak ada yang tampil, setelah gue nggak ada, bener-bener gue doang 3 jam nyanyi 19 lagu dong Bu. Jadi itulah kalau menurut gue berpikir ulang lagi, itulah mungkin Tuhan kasih karena gue udah setia sama Tuhan. Maksudnya gini, gue pelayanan itu bertahun-tahun, bener-bener gue nggak mikirin duit, Bo. Malah banyak kita keluar duit. Gue tuh pelayanan ke penjara-penjara sampai ke Nusa Kambangan, kan nggak mungkin dibayar. Malah bener-bener karena hati gue memang mau melayani, kita keluar duit buat ongkos. Kadang-kadang kita ya patungan untuk bikin kenang-kenangan buat mereka, kasih nasi bungkus, kasih apa sabun dan segala macem. Kita keluar uang lah gitu kan ya. Jadi tapi memang kalau pelayanan ke penjara-penjara atau ke orang-orang marginal gitu, kaum marginal, mereka pikir tuh mereka seneng banget dikunjungi, tapi kita malah yang melayani tuh aduh puasnya namanya kayak berbuat baik itu puasnya itu gitu. Disitulah mungkin Tuhan berpikir ini kali ya, lu udah melakukan banyak buat gue nih, gue comot lo dari Jakarta nih, dari Romangun nih ke sini nih lo nih. Show lah di Amerika. Gitu. Nah, di sini aku tarik kesimpulan ya. Jadi berbuat baik itu nggak hanya dengan lo nyumbang atau dengan materi, tapi dengan yang, suara, apapun yang ada, yang sama talenta kita, yang dikasih Tuhan ke kita, itu bisa jadi perbuatan baik. Jadi jangan meremehkan penyanyi. Betul. Siapa sih ngeremehin? Banyak. Sebutkan inisial. Banyak, pasti ada aja. Menganggap penyanyi itu hanya hidangan. Iya kan? Hidangan maksudnya gini, cantik, enak, dinikmati, enak. Padahal ternyata bukan hanya itu. Ya kan? Banyak penyanyi-penyanyi yang punya potensi, dia menyumbangkan suaranya untuk kebaikan-kebaikan seperti lo, pelayanan sebagainya. Akhirnya Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Pembelajaran banget sih. Nah, setelah itu dong, memang dibilang gini, 2018 dibilang gini, Riz, kalau memang ini sukses konsernya, tahun depan kita undang lagi. Jadi gue pengen banget itu sukses. Tapi say, di sana beda sama di sini. Di sana bener-bener lu tuh bener-bener sendiri. Bener-bener lu kayak gini nih, banyak tim lu di sana, siapa yang mau bantuin lu? Bener. Karena semua di sana self service. Mereka kan kerja, saya. Gak mungkin mereka tuh nggak kerja untuk bantuin lo, nggak mungkin. Emang lo mau bayar berapa kan gitu. Akhirnya tau apa? Gue yang desain sendiri, gue yang pikirin konsepnya, latihan sendiri. Istilahnya gue yang atur ininya, aransemennya. Jadi melatih semua gue kerja sendiri. Semua mampu. Ternyata artis di sana begitu ya? Ya nggak tahu, nggak ya. Soalnya di sana tuh bener-bener gimana ya? No helper. Bener-bener nggak ada yang bantu. Terus setelahnya nih, setelah go internasional, apa lagi nih seorang Risma yang akan di ini? Nah itu dia, gue mengalir aja sih, mengalir aja. Punya mimpi-mimpi nggak lagi? Mimpi apa Agnes ya? Mo kayak kan mimpi apa kan? Gue nggak pernah bermimpi, Tuhan kasih target dong. Seperti Agnes Mo yang Kalau sudah dulu, membuat Indonesia bangga. Kalau dulu gue selalu ada target, tapi sekarang saya sejak yang gue bilang gue merasa jenuh, gue jenuh karena target gue. Karena apa, kita tuh jadi maksain diri harus, karena kan kita udah punya kayak schedule, udah punya kayak planning, tahun ini harus ini, tahun depan keluarin ini, gitu-gitu kan. Akhirnya gila sendiri gitu. Gue pengen, akhirnya gue bilang gini waktu itu sama manajer gue, udahlah, nggak usah, gue mau mengalir aja hidup gue bilang gitu. Sorry ya, gue udah, akhirnya gue ini karena gue udah mau fokus pelayanan. Akhirnya ya itu lo bubarin tuh manajemen. Gue bubarin, saya beneran. Karena gue sendiri kayak gue udah nggak mau di sini lagi gitu loh. Istilah nggak mau di lapangan ini lagi gitu loh. Bukan gitu. Tidak berhenti bermimpi, tapi biar ngalir aja. Itu dia. Kalau gue sekarang ngalir aja, jadi gue bisa enjoy, nggak terlalu pusing kepala gue harus ini, harus seperti ini gitu. Jadi mengalir aja ya kayak gini lah. Gue juga punya podcast kan, tapi
Itu bukan karena gue rencanain, karena COVID saya di rumah. Jadi Risma ini punya podcast, promoin dong. Risma Simbolon Podcast. Ada simbolonnya nggak sih? Risma Simbolon Official. Official, nama Risma. YouTube-nya ya kan. Kalau nama acara di podcastnya ada My Story gitu. Ya tentang pelayanan juga. Sama My Spirit. Nah itu tentang kesaksian-kesaksian spiritual gitu kan. Nah oke, karir ngalir ya kan. Nikah nih ngalir nggak? Nah itu dia nikah ini ngejar karir mulu ini. Ngejar, kan udah gue bilang sekarang mengalir aja. Terus ngalir target nikah ngalir aja juga lah ya. Dulu kan ada target, Bu. Nah, sekarang ngalir lagi. Sekarang karena udah lewat dari target ya udahlah tuh. Lo anak air apa gimana? Kayaknya sifat air juga bagus ya, mengalir dan apa jernih dan apa namanya tuh air itu kan sejuk say. Gitu. Jadi kayaknya gue pengen punya sifat air itu juga gitu loh. Jadi ya kapanpun Tuhan kasihnya, justru itu berarti udah waktu Tuhan. Kalau kita maksain harus tahun ini, ternyata bukan waktu Tuhan, ya berarti belum. Gue jangan sih, nggak perlu dipaksa-paksa gitu ya. Biar setuju gue, biar ngalir aja. Pengalaman, ya kan jodoh kamel itu petir ada di tangan apa ya gimana ya? Kalau gue sih kan memang orangnya yang suka mendengar bisikan-bisikan. Oh dari orang ini omongan jalan gue nggak ya. Jadi kalau jodoh itu ada satu hal yang baik aja dari si laki-laki. Udahlah nikmati. Kadang-kadang orang berhayal tuh yang terlalu banyak milih say. Laki-laki tuh harus begini terlalu banyak. Kayak lo bilang targetnya tuh banyak banget, permintaannya tuh banyak banget. Lo udah keren belum? Lo udah seperti yang lo maksudnya jangan hanya menuntut kita pengen laki-laki seperti ini A B C D F G. Kitanya aja biasa-biasa, jangan gitu. Satu aja yang baik dari si laki-laki itu aja udah lo keep. Udahlah gitu. Gue gitu sih. Iya ya. Dari dia punya itu niat baik. Tuh. Iya, dari dia niat baik pengen nikah aja itu udah baik lo, keren lo itu. Ibadah kan? Ya udah coba aja dulu jalanin gitu. Jangan takut menjalani. Gak semua orang punya niat baik seperti itu kan, ada hanya mau ya pengen deket aja. Iya, kan? Nah itu kan udah niat baik ya. Jadi take positif aja dari satu hal aja, jangan lu banyak banget tuntutannya. Kalau rezeki dan segala macam tuntutan yang lo impikan itu ntar urusan Tuhan. Iya, betul. Jangan dikasih untuk ya kan, jangan dikasih semua tanggung jawab untuk si calon kita itu, si laki-laki yang mau kita pilih. Tuhan yang nggak serahkan aja ke dia, betul, gitu betul, sih. Betul. Jadi satu aja cari ya, satu yang hal baik aja. Satu hal baik aja. Udah sama cukup, ya? Cukup. Gue gitu. Makanya satu hal baik aja dari dia udah itu aja, nggak perlu banyak lo tuntut. Iya. Memang gitu Tuhan. Oke, siap. Dari sini kita cari ya. Sukses Inang, sayang. Aku manggilnya Inang loh. Makasih Inang. Kangen banget. Oh iya, aku dapat oleh-oleh dari Amerika. Lipstick lo, thank you lo sayang. Aku pakai nanti nih. Oleh-oleh. Thank you lo. Bukan karena harganya, bukan karena berapa besarnya, tapi kan gue ingat. Buat Inang Kamel Petir. Iya, thank you udah mau datang juga dan sukses ya podcastnya ya. Thank you. Subscribe. Thank you sayang. Selesai dari ini nanti kita podcast berikutnya. Oke, bye. Bye.